Yang kedua, latihan kekuatan. Latihan kekuatan merupakan komponen biomotor yang penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Secara fisiologi, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban dalam. Manfaat latihan kekuatan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. Yang kedua, mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. 3. Meningkatkan prestasi. 4. Terapi dan rehabilitasi cedera pada otot. 5. Membantu dalam penguasaan teknik. Kekuatan harus diberikan pada awal latihan sebagai pondasi dalam membentuk komponen biomotor yang lain. Melalui latihan kekuatan yang benar akan berpengaruh terhadap peningkatan komponen biomotor yang lain, di antaranya kecepatan, ketahanan otot, koordinasi, explosive power, kelentukan, dan ketangkasan. Latihan kekuatan juga mengakibatkan perubahan, yaitu hipertrofi otot, perubahan biokimia otot, komposisi tubuh, dan fleksibilitas. Tingkat kekuatan dipengaruhi oleh panjang pendeknya otot, besar kecilnya otot, jauh dekatnya titik beban dan titik tumpu, tingkat kelelahan, dominasi jenis otot merah atau putih, potensi otot, pemanfaatan potensi otot, dan kemampuan konstruksi otot. Macam-macam kekuatan. Yang pertama, kekuatan umum. Kekuatan umum adalah kemampuan konstruksi seluruh sistem otot dalam mengatasi tahanan atau beban. Kekuatan umum merupakan dasar yang melandasi seluruh program latihan kekuatan, sehingga dilatihkan pada periodisasi persiapan awal. Yang kedua, kekuatan khusus. Kekuatan khusus adalah kemampuan sekelompok otot yang diperlukan dalam aktivitas cabang olahraga tertentu, yaitu pencaksilat. Kekuatan khusus dilatihkan pada periodisasi persiapan tahap akhir. Yang ketiga, kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melawan atau mengangkat beban secara maksimal dalam suatu kali angkat. Kekuatan maksimal sangat diperlukan dalam cabang olahraga pencaksilat. Cara meningkatkan kekuatan maksimal dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode hipertrofi dan metode neural. Adapun ciri-ciri dari metode latihan tersebut adalah ciri-ciri latihan metode hipertrofi. Beban latihannya 40% sampai 80% dari satu repetisi maksimal. Repetisi 12 sampai 4 pengulangan. Irama lambat. Ciri latihan metode neural yaitu beban latihannya 70% sampai 110% dari satu repetisi maksimal. Repetisinya 5 sampai 7 pengulangan. Iramanya cepat. Yang keempat, kekuatan ketahanan. Kekuatan ketahanan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun ciri-ciri latihan kekuatan ketahanan adalah beban latihannya 30 sampai 60% dari satu repetisi maksimal. Repetisinya 8 sampai 14 pengulangan. Iramanya cepat sampai tergesa-gesa. Yang kelima, kekuatan kecepatan.
Kekuatan kecepatan adalah kemampuan otot untuk menjawab setiap rangsang dalam jangka waktu sesingkat mungkin dengan menggunakan kekuatan otot. Adapun ciri dari latihan kekuatan kecepatan adalah beban latihannya 30-60% dari satu repetisi maksimal. Repetisinya 8 sampai 14 pengulangan. Kalau sudah tidak kuat bisa berhenti. Iramanya cepat, atau kalau tidak bisa menyelesaikan repetisi, beban boleh dikurangi. Yang keenam, kekuatan absolut. Kekuatan absolut adalah kemampuan otot olahragawan untuk menggunakan kekuatan secara maksimal tanpa memperhatikan berat badannya sendiri. Yang ketujuh, kekuatan relatif. Kekuatan relatif adalah hasil dari kekuatan absolut di bagian berat badan. Kekuatan relatif merupakan kekuatan yang diperlukan dari cabang olahraga pencaksilat. Oleh karena itu, penentuan kelas dalam cabang olahraga pencaksilat ditentukan oleh berat badan. Aturan atau hukum latihan kekuatan. Yang pertama, sebelum mengembangkan kekuatan, kembangkan lebih dulu fleksibilitas. Yang kedua, sebelum mengembangkan kekuatan otot, kembangkan ligamen dan tendon. Yang ketiga, latihan dimulai dengan sekelompok otot statis ke dinamis. Yang keempat, dahulukan kelompok otot besar ke otot kecil. Yang kelima, kembangkan dulu stabilizer sebelum prime mover. Mulai dengan trunk muscle ke bagian lateral. Yang ketujuh, mulai dengan pemanasan yang cukup dan akhir dengan cooling down. Hal yang perlu diperhatikan dalam melatih otot komponen kekuatan, yaitu saya ambil cabang olahraga pencaksilat. Yang pertama, jumlah set yang dilakukan antara 2 sampai 4 set setiap satu sesi atau unit latihan. Yang kedua, jumlah repetisi untuk setiap set sekitar 8 sampai 12 kali. Jika latihan dengan intensitas submaksimal, jumlah repetisi antara. Yang ketiga, intensitas latihan untuk pemula. Dimulai dari intensitas rendah sampai menengah, kira-kira 60% dari repetisi maksimum. Dan yang keempat, irama latihan disesuaikan dengan beban harus diatasi. Semakin berat beban yang diangkat, iramanya semakin lambat. Sebaliknya, semakin ringan beban yang diangkat, iramanya semakin cepat. Dan yang kelima, frekuensi latihan maksimal 3 kali per minggu. Yang keenam, waktu latihan disesuaikan dengan kondisi pertandingan. Dalam pencaksilat, recovery antara fight rata-rata 5-10 detik dengan interval antar babak selama 60 detik. Untuk itu, waktu recovery pada latihan kekuatan antara 15-20 detik, sedang waktu interval antara 70-80 detik.